96,9 ADS Radio Lagi Sedagai Menaga Rumah Budaya Sunda. Dan mengenai malaria nih Pak, apa bedanya malaria dengan DBD? Oke, jadi sebenarnya kemarin juga sudah disinggung sedikit tentang malaria ya dengan DBD. Kalau DBD penyebabnya faktor atau nyamuk pembawanya adalah Aedes aegypti, sedangkan untuk yang malaria sendiri biasanya disebabkan karena malaria tergantung ya, contohnya falciparum, terus viva, itu semuanya nama-nama keren daripada nyamuk. Nyamuknya Ya. sama apa beda? Berbeda ya. Berbeda. Jadi ukurannya banyak banget jenis nyamuk berarti ya Pak betul, ya. Dia harus nakal ya. Betul. Dia harus belajar lagi mengenai nyamuk. Ya, asal jangan jadi nyamuk ya. Oke. Oke, jadi malaria sendiri itu sebenarnya terbagi jadi 3 ya, falciparum, ovale dengan vivax ya. Dan biasanya kalau malaria ini ada tempat endemisnya atau tempat yang biasa terjadi. Di Kerawang tidak termasuk dalam endemisnya ya, karena biasanya lebih sering berada di tempat-tempat yang memang masih banyak hutannya. Kerawang kan tidak ada hutannya ya. Ada Pak, di di Cikampek. Oh, di Cikampek. Kebun Kembang. Oh iya ya. Itu hutan wisata ya. Iya. Banyak nyamuk-nyamuk nakal. Oke. Selanjutnya untuk malaria sendiri berbeda dengan demam berdarah, di mana dia sifat panasnya berbeda ya. Kalau yang demam berdarah tuh dia dari awal sampai kemarin sudah disebutkan ya, waktunya seminggu. Kalau malaria itu lebih dari itu ya. Untuk nyamuknya sendiri, perlu diluruskan lagi bahwasanya untuk malaria itu karena plasmodium, sedangkan untuk DBD ini penyebabnya virus dengue. Ya, itu berbeda banget ya. Kalau plasmodium inilah yang menyebabkan seseorang terkena malaria. Kalau dia vivax, ovale maupun falciparum itu jenis-jenis dari plasmodium. Kalau DBD cuma ada 4 series, yaitu virus dengue 1, 2, 3, dan 4. Makanya orang kena DBD kenapa bisa nanti kena DBD lagi, dan DBD lagi, karena memang virusnya ada 4 ya. Makanya sebagian besar sebenarnya virus dengue sendiri sudah ada vaksinnya, tapi kurang efektif karena tadi jenisnya banyak. Kalau seseorang tadinya sudah vaksin dengue 1, dia berikutnya kena dengue 2. Nah, ini bisa terjadi lagi, jadi akhirnya nggak efektif. Oh gitu. Iya, dan virus ini tidak akan ngomong dia, ya. Waktu seseorang dihinggapi oleh Aedes, dia tidak bilang, Bu, Pak, saya dengue 1 ya, saya boleh masuk nggak? Nggak seperti itu, dia langsung aja gitu. Jadi diserang ya. Nah, ini yang perlu perhatian. Jadi jangan sampai ya, kemarin ya kita sudah mengulas tentang bagaimana cara mencegah. Nah, ini juga caranya sama ya, walaupun tempat tidurnya atau tempat tinggalnya yang satunya sering kotor ya untuk yang malaria. Kalau yang Aedes kan senengnya yang bersihnya. Itu dua-duanya bisa dieliminir dengan cara yang sama ya, jaga kebersihan, sanitasi. Ini tetap menjadi cara terampuh untuk mencegah terkena penyakit malaria maupun demam berdarah. Iya. Gitu. Dia langsung traveling Pak ketika Bapak bilang virus bisa berbicara. Oke. Kumanya. Siun langsung kabur. Nah, dia mau nanya nih Pak. Tadi Bapak bilang kan kalau misalnya malaria ini senang di tempat yang kotor ya, terus juga kayak di hutan-hutan kayak gitu. Sedangkan di daerah Purwakarta juga masih banyak sekali hutan. Nah, bagaimana dengan rumah yang mempunyai banyak tanaman? Itu kan kadang-kadang juga suka ada nyamuknya. Betul sekali. Apakah juga bisa menyebabkan malaria, Pak Dokter? Oke. Kalau kita tidak mengatur, tidak memelihara secara baik, jadi kebun sekitar kita itu terbengkalai, bahkan sampai menjadi banyak sarang nyamuk, laba-laba dan sebagainya. Ini bisa menjadi media nyamuk ya, nyamuk malaria bahkan ya. Tadinya tidak endemis bisa menjadi penyebab, bahkan bukan malaria saja, bisa terjadi tempat hidup dari
Aedes aegypti ya. Jadi ini kebun ya, bukan kebun saja. Kalau di rumah kita banyak yang bergelantungan ya. Contohnya banyak baju habis pakai ya, habis pakai digantung di jendela, kemudian digantung di mana saja lah, karena banyak tempat gantungannya ya. Nah itu bisa menjadi media untuk sembunyi atau bahkan bersarangnya nyamuk. Dan satu hal lagi, rumah-rumah atau tempat apa saja ya yang tidak terkena matahari secara langsung itu juga bisa menjadi tempat sarang nyamuk ya. Jadi kalau baik itu Aedes maupun malaria, dua-duanya tidak senang pada matahari langsung ya. Makanya ini buat beberapa orang atau bahkan pendengar semua yang sekiranya jarang melakukan kebersihan di rumah maupun di tempat tinggalnya lah, dan tempat-tempat di sekitarnya, ini mulai hari ini segera melakukan bebersih lah ya. Dan kalau rumahnya itu gelap gulita, dalam artian matahari tidak bisa masuk, diupayakan bagaimana caranya agar matahari itu, sinar matahari bisa masuk, bukan mataharinya yang masuk ya. Bukan pakai lampu bohlam juga yang wattnya gede ya. Tidak, karena memang sinar matahari itu banyak manfaatnya ya. Selain dia bisa mematikan kuman-kuman, dia juga bisa mensterilkan rumah kita. Dia juga ada vitamin yang memang diperlukan untuk sinarnya ini bisa merubah provitamin D yang ada di tubuh kita menjadi vitamin D. Nah ini perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak saja bahwasanya sinar matahari ini menyebabkan seseorang bertambah hitam, tapi juga dia bisa membantu dalam hal meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Karena vitamin D juga penting dalam kekebalan tubuh begitu. Iya. Ini ada pertanyaan tapi nanti kayaknya di sesi terakhir ya Pak Dokter ya. Dan dia mau nanya dulu, untuk gejala yang dirasakan atau yang dialami oleh penderita malaria, apakah sama dengan penderita DBD Pak Dokter? Oke. Untuk malaria sendiri itu secara gejala ya yang ditimbulkan memiliki gejala yang serupa, tapi demamnya itu yang berbeda. Jadi kita kemarin waktu 2 minggu sebelumnya kita sampaikan bahwasanya DBD itu demamnya kurang dari seminggu, 2-7 hari. Kalau dia sudah lebih dari itu, nah berarti kemungkinan besar bukan DBD, kemungkinan adalah malaria. Tapi ada tapinya lagi nih. Kalau posisinya berada di daerah endemis, bisa endemis tahu ya, jadi hampir banyak yang terkena tapi tidak mendunia kalau endemis. Kalau pandemis kan mendunia seperti COVID sekarang ya. Jadi kalau panasnya seperti tadi ya lebih dari 7 hari di daerah endemis malaria dalam artian ya, berarti kemungkinan besar terkena malaria. Tapi kalau kayak di Kerawang yang jarang orang terkena malaria, itu biasanya kita berpikir untuk penyakit yang lain ya, penyebab virus atau bakteri yang lain ya. Tadi kita bisa sebutkan COVID juga bisa meriang, kemudian bisa juga penyakit-penyakit yang radang tenggorokan dengan panas seperti itu ya. Jadi keywordnya atau kuncinya bahasanya kalau di daerah endemis panasnya lebih dari 7 hari, dia biasanya malaria gitu. Pak, bagaimana sih Pak pengobatan untuk malaria sendiri nih Pak? Apakah bisa sembuh sendiri atau memang harus ada pengobatan khususnya? Ini juga termasuk dalam hal yang membedakan dengan demam berdarah. Iya. Kalau malaria disebabkan dengan plasmodium, plasmodium bisa sudah ada obatnya ya. Yaitu kita menggunakan DET, diethylmethacol, yang biasa kita sebut dengan quinina lah. Tahu ya, quinina. Nah, quinina ini yang biasanya kita dapatkan di daerah-daerah memang endemis ya. Kalau di daerah yang tidak endemis, untuk daerah yang tidak endemis biasanya tidak jarang disiapkan ya. Quinina yang biasa kita dapatkan dari ekstrak pohon quina. Nah, untuk demam berdarah sendiri karena dia virus,
Yang penting hidrasinya. Hidrasi maksudnya apa? Hidrasi itu pemberian kecukupan cairan. Jadi kalau virus, kalau kita kondisinya bagus, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau malaria tidak bisa sembuh sendiri. Ya. Berarti harus diinfus? Tidak harus diinfus ya. Yang penting kalau kita cukup makan, cukup minum cairan terutama ya, dua-duanya aman. Intinya kalau malaria penyebabnya Plasmodium, dia harus diberikan obatnya kina. Ya, kalau DBD yang penting karena dia virus, kondisi tubuhnya harus dijaga dengan baik. Kemudian efek kehilangan cairan akibat panas harus dipenuhi dengan hidrasi atau pemberian cairan secara cukup. Nah itu pentingnya ya. Jadi DBD pemberian antibiotik tidak terlalu bermakna, bahkan biasanya hanya memberikan kelebihan atau over medicine ya, jadi pengobatannya terlalu banyak. Jadi oke lah sebenarnya, yang penting dengan pemberian cairan sudah cukup untuk demam berdarah, begitu. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Pagi dok, saya Asri di Cikampek. Kalau malaria itu ada pantangan makan atau tidak? Oke, jadi karena malaria ini berkaitan dengan Plasmodium, dia sebenarnya tidak butuh atau istilahnya tidak ada pantangan yang bisa atau harus dikerjakan. Jadi makan apa saja boleh ya. Yang penting untuk kasus-kasus kondisi badan yang sedang menurun akibat sakit, nah untuk recovery-nya perlu makanan yang bergizi. Ingat, pedas bukan yang bergizi ya. Nah ini yang harus kita tekankan. Jangan sampai karena badan sedang nggak enak makan dan lain sebagainya, pengennya makan pedas biar semangat. Nah ini tidak disarankan, begitu. Iya. Lalu ada mitos dan juga fakta mengenai malaria nih Pak Dokter nih. Dian mau nanya, siap-siap ya Pak Dokter ya. Iya, ini sudah jadi deg-degan ya. Iya, mitos dan faktanya apa saja? Ini manusia katanya akan terinfeksi setelah digigit nyamuk, benar atau tidak? Oke, ini pinter banget ya. Manusia akan terinfeksi setelah digigit nyamuk. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena faktanya virus demam berdarah hanya ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi kalau yang gigit itu yang laki-laki ya biasanya tidak ya. Manusia tidak dapat menularkan virus secara langsung pada manusia lain ya. Jadi kalau saling gigit-gigitan tidak menyebabkan demam berdarah ya. Tedian tahu ya? Betul. Ya, oke. Jadi sakit tapi tak berdarah gimana tuh dok? Jadi jangan saling menggigit. Iya. Lalu selanjutnya DBD katanya hanya terjadi sekali, benar atau tidak? Oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk virus dengue penyebab dari demam berdarah sendiri ada 4 serotype atau 4 tipe ya. Jadi yang 1, 2, 3 dan 4. Nah ini yang menyebabkan seseorang itu tidak hanya sekali terkena demam berdarah, bisa sampai 4 kali ya. Jadi mau dia sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang penting adalah kecukupan cairan. Kalau malaria, nah ini bisa 3 kali ya, karena memang malaria kan ada yang Vivax, Ovale, Falciparum ya. Jadi 3 macam. Jadi tetap ya untuk malaria obatnya tetap kina. Mau jadi kalau dia Vivax, Ovale, Falciparum, dia tetap pakai kinina atau kina. Jadi kalau misalnya sudah terkena jenis itu nggak akan kena jenis itu lagi kalau malaria? Biasanya sih akan mempunyai kekebalan sendiri, begitu. Jadi diharapkan tetap pencegahan itu penting ya. Jangan sampai kita merasa saya sudah kena malaria di daerah sana, nanti kita tidak waspada, tidak menjaga kebersihan ya. Nah ini bisa terkena penyakit lagi. Apalagi di Jawa Barat ini masih ada tempat-tempat endemis, biasanya di sekitar pantai selatan ya. Kita tahu sendiri kan daerah pantai selatan itu di mana saja. Serem. Oke, bukan pantai selatannya ya, daerah sekitar pantai selatan ya. Biasanya kita masih bisa menemukan kasus-kasus malaria ini. Contohnya di Garut, kemudian daerah Ciamis itu masih bisa didapatkan ya. Bandung pun juga masih ada kalau memang dia posisinya
lebih ke arah ke pantai selatan. Gitu. Iya. Lalu seseorang yang terkena DBD itu akan bisa terkena malaria secara bersamaan. Jadi biasanya, nah ini pertanyaan yang cukup berat ya. Iya. Setahu saya biasanya salah satu ya, nggak ada penyakit malaria dengan DBD berkolaborasi terus menggigit seseorang. Sama halnya dengan yang kasus sekarang ya. Bagaimana seorang yang kena HIV terkena COVID juga. Jadi secara data belum ditemukan ya, karena memang balik lagi di HIV juga pakai antivirus yang ternyata juga bermanfaat untuk pengendalian COVID-19. Iya. Begitu. Katanya kita harus waspada ketika demam turun saat DBD. Betul sekali. Pernah kita sampaikan bahwasanya sifat demam itu pelana kuda untuk demam berdarah ya. Kalau yang lain tidak. Nah di saat hari ketiga, keempat itu panas pada kasus-kasus demam berdarah itu turun. Tapi perlu kita ingat bahwasanya saat turun itu justru kerusakan pada pembuluh darah itu banyak. Nah ini biasanya orang Indonesia kalau sudah panas turun dia tuh sudah merasa sehat, lepas dan melakukan aktivitas seperti biasa. Demam berdarah itu 1-7 hari ya, dimana setelah terjadinya penurunan pada hari ke-5, 6, dan 7 ini biasanya mulai naik lagi. Nah ini rata-rata orang saat keempat, ketiga, dan keempat terjadinya kerusakan pembuluh darah ditambah kegiatan yang meningkat, maka terjadi kerusakan pembuluh darah ini atau kerusakan darah ini semakin besar. Nah saat terjadi kerusakan, tubuh itu akan mengkompensasi dengan segala upaya. Kalau tidak bisa terkompensasi, bisa terjadi shock karena kehilangan darah, bahkan terjadinya penurunan kesadaran ya. Contohnya ya, tiba-tiba dia mimisan, kemudian BAB darah atau muntah darah bahkan ya. Di saat dia sudah bekerja karena sudah 2-3 hari tidak masuk kerja. Nah ini yang menjadi perhatian khusus. Jadi kalau memang kita mempunyai gejala mengarah ke demam berdarah pada hari 3 dan 4 itu justru kita tetap harus istirahat. Ya, waspada, kalau perlu cek darah lah. Ya, cek darah apakah benar kita terkena demam berdarah. Kalau nilai pembekuan darahnya pada turun semua, trombositnya ya trombositnya turun semua, nah ini kita harus waspada ya. Kadang tubuh itu tidak bisa mengkompensasi dan harus diberikan transfusi. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua. Begitu. Apakah harus dirawat di rumah sakit, Dok? Untuk kasus-kasus dengan trombosit turun secara signifikan ya, ini perlu ya, perlu untuk dilakukan istirahat secara sempurna, secara total di rumah sakit sambil diberikan cairan yang cukup. Karena ingat ya, kerusakan ini tidak bisa terkompensasi seandainya rehidrasinya tidak bagus. Pemberi cairannya ya. Ingat, seseorang saat terjadi kehilangan kesadaran itu disebabkan karena cairan atau pembuluh darah yang aliran darah yang ke otak itu tidak bagus, sehingga terjadi penurunan suplai darah ke otak dan orang tersebut akan mengalami penurunan kesadaran sampai kehilangan kesadaran ya, koma ya. Nah koma kalau terus tidak mendapatkan terapi yang tepat, kemudian asupan cairan yang tepat juga bisa terjadi titik. Iya, begitu meninggal ya? dunia Betul. gitu ya. Dan sekarang masuk di kesimpulan Pak Dokter karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Malaria sendiri, ingat, itu butuh pengobatan. Ya, karena dia disebabkan oleh falciparum. Jadi butuh pengobatan yang tepat. Kalau demam berdarah itu karena dia penyebabnya adalah virus, dia butuh cairan yang tepat. Perbedaannya di situ ya. Tapi baik malaria maupun demam berdarah sangat bergantung dari kualitas lingkungan kita. Kalau lingkungan kita kotor, kemudian tidak rapi ya,
segala macam barang itu tertumpuk secara tidak rapi, kemudian matahari tidak bisa masuk ke dalam rumah kita, sinar matahari ya, saya tekankan bukan matahari ya karena terlalu besar. Nah itu bisa menyebabkan banyaknya sarang nyamuk, baik itu malaria maupun nyamuk demam berdarah. Bukan tempat belanja juga ya Pak Betul Dokter sekali ya. Terima kasih Bapak Dokter Dwi sudah datang kepada Makassar DS Radio. Kita membahas panjang lebar mengenai kanker dan juga maratonnya ini kita ya. Iya, malaria. Dan nanti minggu depan kita akan membahas apa lagi. Pokoknya untuk Akang Ete yang misalnya mempunyai ide, juga boleh ya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang parenting ya. Karena memang kita sudah janji ini terpending satu putaran ya karena kemarin ada Hari Gizi Nasional. Iya, terima kasih Bapak Dokter Dwi, selamat bertugas, semangat terus untuk menjalani aktivitas dan juga sukses ya. Oke, terima kasih.